Pada malam tanggal 23 Juli, drone Ukraina menyerang 3 wilayah Rusia sekaligus dan kembali menembus pertahanan udara Rusia yang dibanggakan, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Yang menjadi sasaran serangan adalah kilang minyak di desa Novospaskoye, wilayah Ulyanovsk, serta stasiun kendali distribusi pipa Subkankulova di Bashkortostan. Ini adalah salah satu titik kunci Transneft di Ural, dan gudang Welperis di Voronezh juga menjadi sasaran serangan. Nah, berdasarkan hasil minggu ini, sudah bisa dikatakan bahwa serangan kita telah mengenai gudang-gudang Welperis dengan total luas 552.000 meter persegi. Itu kira-kira 10% dari seluruh kapasitas logistik marketplace terbesar di Rusia. Dan pada hari yang sama, terungkap mengapa pertahanan udara mereka tidak mampu mengatasi. Mengapa pertahanan udara mereka begitu lemah. Ternyata, Rosgvardia membeli sistem deteksi dan penangkal drone bernama Vizigatel senilai lebih dari 1 miliar rubel. Dan semuanya ternyata sama sekali tidak berfungsi, hanya plastik buatan Tiongkok. Kasus pemasoknya sudah di pengadilan, orang-orang Rusia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di wilayah Moskow pada hari yang sama, jet tempur terbaru Su-57 jatuh. Ini adalah kebanggaan industri penerbangan Rusia, tapi jatuh tanpa alasan yang jelas. Tentu saja ada versi yang mengatakan bahwa ini adalah sistem pertahanan udara Rusia yang sering dipuji-puji itu. Tapi mari kita cari tahu semuanya bersama-sama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber, jadi saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dari kalian. Jadi, mari kita bahas satu persatu apa dan di mana yang diserang pada malam tanggal 23 Juli. Kita mulai dari wilayah Ulyanovsk. Di desa Novospaskoye, kilang minyak NS Oil menjadi sasaran serangan. Hal ini dipastikan oleh Astra berdasarkan analisis gabungan dari rekaman saksi mata. Perusahaan ini kecil dengan kapasitas 600.000 ton per tahun. Perusahaan ini menghasilkan mazut serta fraksi bensin dan diesel. Gubernur wilayah Ulyanovsk, Alexei Ruskih, mengonfirmasi informasi tersebut. Ia melaporkan adanya serangan terhadap fasilitas kompleks bahan bakar dan energi di distrik Novospasky dan menyampaikan bahwa terjadi kebakaran di sana. Sementara itu, saluran pemantauan Ukraina Exilenovo merilis video yang memperlihatkan 2 tiang asap hitam di bagian berbeda wilayah Ulyanovsk. Artinya, selain kilang minyak, depot minyak juga terkena serangan. Di satu wilayah, setidaknya ada 2 target yang sudah dikonfirmasi. Tapi pihak berwenang setempat berkata, ya cuma sedikit asap saja di sana. Kita lanjut. Bashkortostan. Drone Ukraina menyerang stasiun produksi dan pengendalian jalur Subkankulovo. Dalam rekaman terlihat kebakaran dan asap hitam di area tangki penyimpanan. Dan inilah mengapa target ini bahkan lebih penting daripada kilang minyak kecil di wilayah Ulyanovsk. Subkankulovo adalah salah satu simpul kunci dalam sistem Transneft di Ural. Melalui stasiun inilah minyak dari Bashkortostan dan Siberia Barat mengalir, yang kemudian masuk ke kilang minyak di Ufa, lalu ke pipa minyak utama, dan seterusnya. Semua ini seperti arteri yang tersebar di seluruh Rusia. Jadi, ini bukan pabrik, melainkan simpul pemompaan. Jika pusat ini diserang, maka aliran minyak untuk sejumlah besar perusahaan di seluruh Rusia akan terganggu. Oh, Voronezh. Di Voronezh, drone menyerang gudang Welperis. Ini sudah wilayah kelima dalam seminggu di mana logistik marketplace tersebut terbakar. Agar skala kejadiannya benar-benar jelas, mari kita rangkum secara singkat seluruh situasi terkait gudang-gudang Welperis. Pada 18 Juli, serangan terjadi di pusat logistik Welperis di Kotovsk, wilayah Tambov, dan di Elektrostal dekat Moskow. Pada 22 Juli, gudang-gudang di Krasnodar dan Nevinomisk, Krai Stavropol, diserang. Pemerintah daerah mengumumkan status darurat lokal, mengakui bahwa kebakaran tersebut berskala besar. 23 Juli, Voronezh. Di sana juga gudang Welperis terbakar. Dan inilah hasilnya selama seminggu. Area gudang Welperis yang terkena dampak seluas total 552.000 km persegi. Itu sekitar 10% dari seluruh kapasitas logistik perusahaan ini. Dan sudah jelas, semua gudang besar marketplace ini akan terbakar. Sudah jelas, semuanya akan habis terbakar. Ngomong-ngomong, setelah Ozon dan Welperis terkena dampak serangan drone, Yandex Market juga memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan.
Media Rusia melaporkan bahwa marketplace tersebut telah mencantumkan dalam syarat untuk penjual bahwa serangan UAV, penembakan, dan ledakan dianggap sebagai force majeure dan membebaskan perusahaan dari tanggung jawab atas tidak terpenuhinya kewajiban. Secara sederhana, jika Yandex Market terkena serangan, tidak ada yang akan memberikan kompensasi apapun. Lalu, di mana pertahanan udaranya? Di mana semua sistem pertahanan udara yang dibanggakan itu? Dan di Rusia, mereka sudah menemukan pihak yang disalahkan. Pada 23 Juli, kasus pidana terhadap Direktur Teknis perusahaan Oruzhenaya Palata, Andrei Rul, masuk ke pengadilan Lefortovsky, Moskow. Dia dituduh memasok ke Rosgvardia sistem deteksi dan penanggulangan drone yang tidak layak pakai dengan nama Vizigatel. Jadi, menurut data dari Kommersan, skemanya seperti ini. Pada tahun 2021, Oruzhenaya Palata sudah mengumumkan keberadaan sistem Vizigatel. Coba pikirkan, bahkan sebelum perang besar-besaran dimulai, ketika drone masih merupakan sesuatu yang belum dikenal. Dan perusahaan ini mengklaim bahwa mereka memiliki alat pengacau super canggih untuk melawan drone. Namanya Vizigatel. Intinya, mereka membakar habis semua di sekitarnya. Tidak ada drone yang bisa lewat sama sekali, percayalah. Dan setelah percakapan itu, Rosgvardia langsung membeli persenjataan ini dengan nilai lebih dari 1 miliar rubel. Tapi ketika drone-drone Ukraina mulai berdatangan ke seluruh Rusia secara massal, ternyata sistem-sistem ini tidak berfungsi. Jadi para anggota Rosgvardia itu mencoba-coba, tapi tetap saja tidak berfungsi. Itu cuma sepotong plastik saja. Dan kepada Putin dilaporkan, "Dengar, kami sudah membeli senjata super seperti itu senilai 1 miliar. Benar-benar senjata ajaib. Kami bisa mencegat drone apapun." Sekarang, si pemimpin itu sendiri sedang dituduh dengan banyak sekali pelanggaran. Penyelundupan peralatan militer. Melakukan itu berdasarkan kesepakatan sebelumnya. 9 kasus penipuan pencucian uang hasil kejahatan dan penghindaran pembayaran bea cukai dalam jumlah sangat besar. Dia ditangkap pada Agustus 2024 dan awalnya dia hanya dicurigai melakukan pengiriman senapan anti-drone ilegal dari Tiongkok. Singkatnya, anak muda licik ini membeli beberapa barang plastik di Tiongkok lalu membawanya ke Rusia. Ya, dadahu caranya, kenal baik dengan sesama bangsanya. Dia tahu bahwa sesama bangsanya, orang Rusia, agak bodoh dan liar. Mereka bisa saja ditunjukkan barang plastik lalu dibilang, ini namanya Vizigatel, senjata super. Beli saja dan drone sama sekali tidak akan menyerang. Saya ingatkan lagi, ini tahun 2021. Orang-orang bodoh ini benar-benar percaya bahwa dari jarak 26 meter mereka bisa menembak jatuh sebuah drone. Jadi, sementara propaganda mereka bercerita tentang semacam perisai yang tak tertembus, lembaga keamanan mereka justru membeli alat abal-abal dari Tiongkok senilai miliaran rubel untuk kita yang sama sekali tidak berfungsi. Inilah jawaban atas pertanyaan mengapa gudang dan kilang minyak terbakar ribuan kilometer dari perbatasan. Dan omong-omong, saya yakin bahwa di gudang-gudang Wildberries juga banyak plastik seperti ini yang terbakar, yang tadinya akan digunakan orang Rusia untuk melindungi diri. Inilah seluruh kekuatan Federasi Rusia. Maksud saya, orang Rusia suka membanggakan betapa kuatnya mereka, betapa mereka punya senjata yang tidak ada tandingannya. Namanya Vizigatel. Coba pikirkan, Vizigatel. Saya yakin mereka berjalan-jalan dengan bangga. Kami punya senjata Vizigatel. Ternyata itu hanya plastik buatan Tiongkok yang sama sekali tidak berfungsi. Dan hari ini juga terjadi satu lagi peristiwa yang menggembirakan. Pada tanggal 23 Juli di wilayah Moskow, dekat desa Lutsin di distrik kota Odinsovo, dekat Svenigorod, sebuah pesawat tempur generasi kelima Su-57 mengalami kecelakaan. Pesawat itu jatuh begitu saja dari langit. Su-57 adalah pesawat tempur terbaru Rusia yang selama bertahun-tahun mereka promosikan sebagai senjata ajaib terobosan super. Ingat, pernah Vladimir Putin bercerita bahwa F-35 Amerika itu bukan generasi kelima yang sebenarnya, itu generasi 4. Sedangkan Su-57 bukan hanya generasi kelima, tapi 5+, itu lebih hebat lagi. Nah, pesawat ini bisa mencapai kecepatan hingga 2.600 km per jam, membawa beban tempur hingga 7,5 ton, termasuk rudal udara ke udara ke darat, dan anti kapal. Dan menurut data dari National Interest Amerika, termasuk pesawat ini, fitur utamanya adalah integrasi dengan drone dan kemampuan untuk meluncurkan senjata hipersonik. Tapi ternyata pesawat ini jatuh saat penerbangan latihan biasa di dekat Moskow, tanpa keterlibatan musuh sama sekali.
Ngomong-ngomong, saluran pemantauan Ukraina langsung bereaksi dan menulis. Kutipan, klarifikasi, Su-57 yang tidak ada tandingannya itu ditembak jatuh oleh pertahanan udara Moskow. Yah, saya tidak akan heran jika memang begitu kejadiannya. Dan saya ingatkan satu hal lagi. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa misalnya pada bulan April tahun ini, pasukan sistem drone berhasil menyerang beberapa Su-57 dan pesawat tempur pembom Su-34 dengan drone di Bandara Shagol di wilayah Chelyabinsk. Jadi armada ini semakin berkurang baik karena drone kita maupun dengan sendirinya. Dan Su-57 semakin menunjukkan dirinya sebagai barang mahal yang sia-sia. Tapi mari kita kembali ke gudang-gudang favorit kita yang terbakar di seluruh Rusia. Serangan terhadap gudang-gudang tersebut memberikan efek samping yang berdampak ke seluruh Rusia. Dan setelah serangan terhadap Wildberries, dua marketplace terbesar lainnya yaitu Yandex.Market dan Ozon melepaskan tanggung jawab atas kehilangan barang dalam serangan seperti itu. Jadi, mereka mengubah aturan mengikuti contoh Wildberries yang sudah melakukannya pada 7 Juli 2 minggu sebelum serangan pertama. Intinya sederhana. Para penjual yang menyimpan barang di gudang-gudang platform tersebut sekarang jika terjadi serangan drone tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada kompensasi, tidak ada asuransi, tidak ada bela sungkawa, tidak ada simpati, sama sekali tidak ada. Seluruh risiko dialihkan ke bisnis kecil. Ditambah lagi pada hari yang sama Vladimir Putin menuntut dimulainya siklus investasi di ekonomi Rusia setelah keluhan dari perusahaan-perusahaan besar tentang kurangnya dana. Bisnis besar Rusia secara langsung mengatakan kepada presidennya bahwa mereka tidak punya uang. Mereka bilang sama sekali tidak jelas bagaimana bisa bertahan hidup. Putin berkata, tidak peduli, cari saja, cari uang dimanapun kalian mau. Saya di sini sedang berperang, sementara kalian mengeluh tidak punya cukup uang. Jadi di tengah gudang yang terbakar, kilang minyak yang hancur, krisis bahan bakar dan keluarnya modal dari negara, hal ini terlihat seperti kelanjutan yang logis. Tapi Putin, dia itu orang yang sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bilang, ayo mulai siklus investasi di ekonomi. Mereka bilang, sialan, tidak ada uang bodoh. Dia bilang, tidak peduli, mulai saja siklus investasi. Nah, dalam rangkuman ini, mari kita bahas juga soal apa yang dilakukan Rusia yang makin buas. Dalam beberapa minggu terakhir, Rusia secara drastis meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pelabuhan Laut Hitam kami. Sebagai hasilnya, perusahaan Denmark Maersk yang merupakan perusahaan pengangkut kontainer laut terbesar di dunia dan beroperasi di lebih dari 130 negara, telah menghentikan operasinya di Chornomorsk, wilayah Odessa. Pernyataan perusahaan berbunyi seperti ini, kutipan. Sehubungan dengan situasi saat ini yang memengaruhi kegiatan operasional kami, operator tidak dapat melanjutkan penyediaan layanan ke Ukraina melalui pelabuhan ikan Chornomorsk. Pembatasan ini berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut. Muatan impor yang seharusnya dibongkar di Chornomorsk sekarang dialihkan ke Konstanta di Rumania. Dari sana, barang akan dikirim melalui darat menggunakan transportasi truk. Seminggu sebelumnya, Maersk sudah menghentikan penerimaan muatan ekspor. Dan yang paling parah, begini. Di Kiev dinyatakan bahwa serangan Rusia telah melumpuhkan pelayaran di koridor Laut Hitam. Zelensky pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Irlandia Michael Martin mengatakan terus terang, kutip, kemarin tidak ada satupun kapal yang bisa masuk ke pelabuhan kami. Sayangnya, ini adalah pukulan bagi ekspor gandum kami dan secara umum bagi seluruh perdagangan laut kami. Itulah sebabnya, masalah perlindungan pelabuhan dan wilayah udara di atas wilayah Odessa saat ini sangat kritis. Itulah sebabnya Zelensky berupaya mempercepat produksi rudal untuk sistem Patriot. Kesimpulannya, drone kami semalam berhasil mencapai wilayah Ulyanovsk dan Bashkortostan. Kami membakar kilang minyak, depot minyak, dan menyerang simpul Transneft di sana yang menjadi jalur minyak dari Siberia Barat ke pabrik-pabrik di Ufa. Ditambah lagi gudang Wildberries di Voronezh. Dalam seminggu, total 552.000 meter persegi area gudang marketplace telah dihancurkan. Itu adalah 1/10 dari seluruh logistik mereka. Pertahanan udara mereka saat itu tidak berfungsi karena alasan yang sederhana. Ternyata, sistem Vizigatel yang dibeli oleh Roskvardia dengan harga lebih dari 1 miliar rubel ternyata tidak layak pakai. Dan pemasoknya dibawa ke pengadilan atas 10 kasus penipuan. Pesawat terbaru Su-57 jatuh sendiri tanpa bantuan Ukraina sama sekali saat penerbangan latihan di atas Svenigorod. Pada saat yang sama, marketplace Yandex.Market dan Ozon dengan cepat melepaskan tanggung jawab atas barang-barang yang terbakar. Dan bisnis besar mengeluh kepada Putin bahwa mereka tidak punya uang. Dan Putin tetap saja menuntut dana dari mereka untuk melanjutkan perang.
Dan di akhir, saya akan mengatakan mengapa Rusia harus dipukul lebih keras, berkali-kali lebih keras. Karena kita harus ingat apa yang dilakukan oleh para biadab ini. Rusia menyerang pelabuhan-pelabuhan Ukraina. Maersk telah meninggalkan Chernomorsk dan kemarin tidak ada satupun kapal yang masuk ke pelabuhan kami. Koridor laut di Laut Hitam sayangnya lumpuh. Dan ini adalah kerugian nyata yang harus dibalas. Itulah sebabnya setiap orang harus menghajar muka orang-orang Rusia yang liar dan pongah. Setiap hari kita harus memukul mereka dengan lebih keras. Agar para biadab itu akhirnya mengerti dengan siapa mereka berurusan. Agar para biadab itu tidak berani lagi melirik ke arah Ukraina. Dan yang paling lucu, sekarang orang-orang Rusia ini, kalau kalian penasaran, coba saja lihat media sosial mereka. Sayangnya, entah kenapa mereka masih diizinkan masuk ke Threads. Dan gerombolan biadab itu masuk ke sana, menulis semacam pemikiran mereka di sana. Jadi, orang-orang Rusia ini, mereka bilang, "Hah, ya sudah, benar, gudang kami terbakar. Tapi pelabuhan kalian yang diserang. Kalian paham logika berpikir makhluk-makhluk ini? Artinya mereka siap duduk dalam kesulitan. Mereka siap hidup tanpa uang dengan barang-barang yang sudah terbakar. Menanggung kerugian besar asalkan tetangganya lebih menderita. Inilah sifat dasar orang Rusia, dan itu harus diingat." Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.